Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal fluida statik bagian tekanan. Soal yang pertama, sebuah kursi bermasa 8 kg memiliki 4 kaki. Luas penampang tiap kaki 3 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Berapakah tekanan kursi terhadap lantai? Dalam soal ini yang diketahuinya adalah massa, yaitu M, sama dengan 8 kg. Kemudian jumlah kaki kursinya, yaitu N, sama dengan 4 kaki. Kemudian luas penampang kakinya, yaitu A, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan kursi terhadap lantai, yaitu P sama dengan berapa. Untuk menjawab soal ini, kita akan memakai rumus P-nya. Jadi di sini P sama dengan F per A. Jadi F-nya kita cari dulu. F-nya sama dengan, F-nya ini adalah gaya beratnya, yaitu W, sama dengan M dikali dengan G. Sama dengan M-nya adalah 8. Jadi di sini 8, kemudian dikali G-nya adalah percepatan gravitasi. Di sini nilainya adalah 10. Jadi sama dengan 80 Newton. Jadi ini F-nya. Jadi sama dengan 80 dibagi dengan A-nya. Ini A-nya ini adalah luas penampang satu kaki. Jadi di sini tekanannya adalah tekanan satu kaki kursi. Di sini tekanan satu kaki kursi adalah ini 80 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini sama dengan 80 per 3 dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat min 3-nya kita naikkan ke atas jadi positif. Kemudian kita sederhanakan di sini sama dengan 80, kita jadikan di sini 10 pangkat 4, jadi 8 per 3 kali 10 pangkat 4. Ini tekanan satu kaki kursi, yaitu satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian tekanan 4 kaki kursi, yaitu tekanan totalnya, yaitu P total sama dengan 4 dikali dengan tekanan satu kursinya. Jadi sama dengan 4 dikali 8 per 3 kali 10 pangkat 4. Jadi sama dengan 4 dikali 8 adalah 32. Jadi 32 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya sama dengan 32 dibagi 3 adalah 10,67 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Jadi ini tekanan total kursinya, yaitu 10,64 kali 10 pangkat 4. Jadi tekanan ini adalah tekanan kaki kursinya. Kaki kursinya ada 4, maka tekanannya adalah senilai ini. Kemudian soal berikutnya, jika massa jenis air laut 1.300 kg per meter kubik dan tekanan udara, ini P0 ini adalah tekanan udara, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, berapakah tekanan mutlak pada kedalaman 400 meter dari permukaan laut? Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa jenis air laut, yaitu Rho, sama dengan 1.300 kg per meter kubik. Kemudian tekanan udara, yaitu P0, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian kedalamannya ini 400 meter. Jadi di sini H sama dengan 400 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan mutlaknya. Jadi PM sama dengan berapa? Di sini tekanan mutlak dirumuskan, yaitu PM sama dengan P0 ditambah dengan pH. Jadi P0-nya ini tekanan udara dan pH-nya ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan di dalam air. Sama dengan tekanan udaranya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan tekanan hidrostatis dirumuskan Rho GH. Jadi ini tekanan hidrostatis air lautnya. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5
ditambah dengan rho air lautnya yaitu 1300, kemudian dikali dengan G percepatan gravitasi yaitu 10, dikali dengan H-nya adalah ketinggian yaitu 400. Maka di sini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5, kita jadikan bilangan biasa, jadi di sini adalah 250.000 ditambah dengan 1.300 dikali 10 dikali dengan 400 adalah 5.200.000. Maka di sini hasilnya sama dengan 250.000 ditambah dengan 5.200.000 adalah 5.450.000. Jadi ini hasilnya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Di sini kita bisa sederhanakan ini sama dengan 5,45 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan mutlaknya adalah 5,45 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, Yanto menyelam di laut hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut adalah 1.250 kg per meter kubik dan tekanan udara 110.000 Pascal, serta diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka berapakah besar tekanan yang dialami Yanto? Jadi di sini diketahui kedalamannya yaitu H sama dengan 200 meter. Kemudian massa jenis air lautnya yaitu Rho sama dengan 1.250 kg per meter kubik. Kemudian tekanan udaranya yaitu P0 sama dengan 110.000 Pascal. Jadi satuan Pascal ini sama dengan satuan Newton per meter kuadrat. Di sini kita pakai satuannya Pascal. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan yang dialami Yanto. Di sini tekanan yang dialami Yanto adalah tekanan totalnya atau tekanan mutlaknya. Jadi PM sama dengan berapa? Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita memakai rumus tekanan mutlak yaitu PM sama dengan P0 ditambah dengan PH. Jadi tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Sama dengan tekanan udaranya adalah 110.000 ditambah dengan tekanan hidrostatis dirumuskan di sini Rho GH. Jadi sama dengan 110.000 ditambah dengan Rho-nya di sini 1.250 dikali dengan G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 200. Maka di sini sama dengan 110.000 ditambah dengan 1.250 dikali 10 dikali 200, hasilnya adalah 2.500.000. Jadi ini tekanan hidrostatisnya, maka kita jumlahkan dengan tekanan udaranya, jadi hasilnya sama dengan 2.610.000. Jadi ini hasil tekanan totalnya atau tekanan mutlaknya. Di sini satuannya adalah Pascal. Kita sederhanakan di sini. Jadi sama dengan 2,61 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah, jadi di sini yang warna kuning ini adalah minyak, adalah 27,2 cm. Jadi di sini 27,2 cm. Massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis raksa atau Hg adalah 13,6 gram per cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa yaitu H1. Jadi ini raksanya berwarna merah. Jadi di sini diketahui H2 sama dengan 27,2 cm. Kemudian di sini massa jenis minyak berarti Rho 2 sama dengan 0,8 gram per cm kubik.
Kemudian massa jenis raksanya yaitu ρ1 sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah ketinggian air raksa yaitu H1 sama dengan berapa. Jadi di sini dalam pipa U ini berlaku bahwa tekanan di sini, jadi tekanan di sini itu sama dengan tekanan di sini. Jadi P1 sama dengan P2. Tekanan yang terjadi adalah tekanan hidrostatis karena tekanannya terjadi pada cairan. Maka di sini rumusnya memakai tekanan hidrostatis yaitu ρ1 dikali G dikali dengan H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali dengan H2. Ini G-nya bisa dicoret. Maka di sini ρ1-nya adalah 13,6 dikali dengan H1-nya kita cari. Di sini H1 sama dengan ρ2-nya sama dengan 0,8 dikali dengan H2-nya adalah ini 27,2. Jadi di sini satuannya kita biarkan seperti ini karena di sini merupakan perbandingan. Jadi nanti satuan H1-nya ini dalam sentimeter. Maka H1 sama dengan 0,8 dikali dengan 27,2 per dibagi dengan 13,6. Di sini 27,2 dan 13,6 ini bisa disederhanakan. Jadi 27,2 dibagi dengan 13,6 adalah 2. Maka 0,8 dikali 2 hasilnya sama dengan 1,6 cm. Jadi ketinggiannya adalah 1,6 cm. Jadi H1 ini adalah 1,6 cm. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai fluidastatik bagian tekanan.